Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue Ebiteh. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan subscribe ya. Pada video kali ini, Ebiteh akan kembali membahas mengenai fakta dan pendapat menarik bagian kedua chapter terbaru Tokyo Revengers, yaitu chapter 218. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, mengenai penjelasan dari motif seragam Draken dan Takemichi, serta alasan kenapa Inoue tidak mau bergabung ke dalam geng Brahman, padahal Brahman merupakan pecahan dari geng Brahman Dragon. Kalian bisa nonton dulu ya pembahasan detailnya di video tersebut. Ada dua hal yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah mengenai tragedi kencan berdarah yang akan segera terjadi. Lalu yang kedua adalah kemungkinan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh geng Brahman. So, seperti biasa, buat kalian yang tertarik dengan pembahasan ini, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Sedikit flashback ke chapter sebelumnya, yaitu chapter 215. Chapter di mana Takemichi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan geng Brahman. Pada saat itu, Senju berjanji kepada Takemichi, apapun yang terjadi di kedepannya, Senju akan selalu melindungi Takemichi. Kemudian berlanjut ke chapter 216. Pada chapter tersebut, Takemichi dan Senju melakukan kencan pertamanya. Hingga di akhir chapter, Senju dan Takemichi pun saling berjanji jika mereka berdua akan pergi makan es krim lagi bersama nanti. Tepat setelah mereka mengucapkan janji tersebut, tiba-tiba saja Takemichi mendapatkan vision atau penglihatan mengenai kematian Senju di masa depan. Walau hanya sekilas, namun dari sana sudah dapat kita lihat dengan jelas jika Senju mati atau sekarat di pelukan Takemichi. Dalam momen tersebut, akhirnya Senju pun berkata kepada Takemichi jika dirinya sudah berhasil menepati janjinya, yaitu untuk terus melindungi Takemichi sampai akhir. Pada akhir chapter 218, Senju kembali datang kepada Takemichi dan mengajaknya untuk pergi kencan. Jika kalian perhatikan baik-baik pada momen ini, Senju dan Takemichi menggunakan pakaian atau seragam yang sama dengan pakaian yang mereka pakai saat di dalam penglihatan masa depan Takemichi. Nah, ini poin menariknya. Beberapa minggu yang lalu sebenarnya sudah pernah ada pembahasan mengenai ini, tapi kali ini Ebiteh akan kembali melengkapi dan menyempurnakan pembahasan tersebut. Yang pertama yang harus kita catat dan garis bawahi, hampir semua kejadian atau pertarungan penting dalam Tokyo Revengers selalu terjadi pada hari festival berlangsung. Contohnya Festival Musashi pada Art Mobius, Bloody Halloween pada Art Valhalla, perayaan malam Natal pada Art Black Dragon, dan Festival Oden atau hari ulang tahun ke-11 Black Dragons pada saat melawan Tenjiku, yang kemudian dikenal dengan sebutan Insiden Kanto. Hal yang sama kembali terjadi pada final Akimi. Senju mengajak Takemichi berkencan di malam Festival Tanabata. Tidak mungkin malam ini akan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu hal yang terjadi. Menurut Ebiteh, kencan Takemichi dan Senju di malam Tanabata inilah yang akan menjadi turning point atau titik balik sesungguhnya, yang menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih besar nanti semakin panas, yaitu pertarungan antara tiga geng penguasa Tokyo pada tanggal 14 Juli nanti. Lalu pertanyaannya, apa penyebab kematian Senju? Dan siapa yang membunuh Senju? Menurut Ebiteh, kali ini bukan Senju lah target atau sasaran utama yang ingin dibunuh, tapi justru Takemichi itu sendiri. Belum ada konteks yang jelas dari manganya mengenai penyebab kematian Senju. Bisa saja Senju mati karena tertembak seperti Izana, tertusuk seperti Baji, atau terkena pukulan benda keras di kepala seperti Ema. Yang jelas penyebab kematian Senju adalah karena terkena serangan dadakan yang awalnya ditujukan kepada Takemichi. Namun di momen akhir Senju menyadari serangan itu dan berhasil melindungi Takemichi. Lalu siapa aktor di balik pembunuhan berencana ini? Sampai saat ini banyak sekali kandidat yang muncul mungkin bisa menjadi aktor di balik pembunuhan tersebut. Kalau Ebiteh boleh berpendapat, ada 3 orang atau 3 kubu paling potensial yang bisa menjadi dalang di balik tragedi ini. Yang pertama dari kubu Kanto Manji. Kemungkinan Sansulah yang berniat menyerang Takemichi, namun tidak sengaja malah membunuh adiknya sendiri yaitu Kawai Senju. Hal ini bisa dibuktikan dengan stick ice cream yang dilempar oleh Senju ke arah Takemichi. Dalam salah satu panel manganya, stick ice cream tersebut terlihat berhenti di udara dengan bentuk yang mirip sekali dengan katana yang digunakan oleh Sanju. Dan tepat di momen inilah Takemichi mendapatkan penglihatannya mengenai masa depan. Lalu karakter potensial kedua datang dari kubu Rokuhara Tandai. Ada satu fakta menarik mengenai geng Rokuhara Tandai ini. Jika kalian ingat,
dalam setiap kemunculan Terano tidak pernah diperkenalkan sebagai pemimpin atau bos dari geng motor tersebut. Terano hanya disebut sebagai perwakilan dari geng Rokuhara Tandai. Berbeda dengan Mikey dan Senju yang sejak awal kemunculannya sudah disebut sebagai bos dan presiden dari gengnya masing-masing. Jika mengambil referensi dari sejarah Jepang, Rokuhara Tandai adalah sebuah organisasi secret police milik pemerintah Jepang pada era Kamakura Shogunate. Kalau di era modern mungkin bisa disebut sebagai agen rahasia atau polisi rahasia. Organisasi ini mempunyai 2 orang pemimpin, di mana masing-masing pemimpin menguasai wilayah Jepang bagian utara dan Jepang bagian selatan. Di bagian utara dipimpin oleh Kitakata, dan di bagian selatan dipimpin oleh Minamikata. Walau posisi mereka sejajar, namun Kitakata sang pemimpin wilayah utara mempunyai jabatan atau pangkat militer lebih dari Minamikata, pemimpin wilayah selatan. Hal tersebut sangatlah relevan sekali dengan geng Rokuhara yang ada di manga Tokyo Revenger saat ini, mengingat kedua kui sangat suka sekali mengambil referensi dari sejarah atau budaya di Jepang. Nama Terano sendiri jika ditranslate ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berubah dari Terano Sousu menjadi Terano Soul, yang berarti selatan. Jika mengacu pada sejarah Jepang tersebut, maka masih ada 1 orang lagi yang belum dimunculkan yang mempresentasikan wilayah utara dari geng Rokuhara ini. Ini kembali ke pertanyaan awal. Jika Terano bukan bos dari geng Rokuhara ini, lalu siapa pemimpin sesungguhnya dari geng Rokuhara ini? Sampai saat ini EBT masih belum dapat satupun konteks dari manganya yang dapat mendukung statement ini. Namun jika EBT diizinkan memprediksi, saat ini ada 1 karakter yang masih misterius dan belum diungkapkan motif sebenarnya. Karakter itu adalah Suji Hanma. Bukan hal yang mustahil jika sebenarnya Hanma lah orang di balik geng Rokuhara Tandai. Hanma juga mempunyai ikatan dan hubungan dengan Kakujo serta para anggota eksekutif Tenjiku lainnya. Sama seperti Tenjiku, walau Izana adalah bos dari geng tersebut, namun masih ada 1 orang yang mempunyai posisi lebih tinggi dari Izana. Ya, benar sekali. Orang itu adalah Kisaki Teta, pemimpin sesungguhnya dari geng Tenjiku dan otak dibalik terciptanya Tenjiku serta semua operasi dalam rencana yang dilakukan oleh Tenjiku. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa Hanma membunuh Senju? Jawabannya simpel, karena hal itu menyenangkan bagi Suji Hanma. Dengan terbunuhnya Senju, maka konflik antara ketiga geng besar penguasa Tokyo ini akan semakin memanas. Tapi ingat, semua itu hanya prediksi tanpa dasar yang EBT sampaikan. Berbeda dengan prediksi lain dari EBT yang mempunyai dasar dan petunjuk dari manganya. Opini mengenai Suji Hanma sepenuhnya hanya prediksi liar saja. Kemudian yang terakhir, karakter potensial lain yang mungkin membunuh Senju datang dari kubu Brahman itu sendiri. Kali ini EBT ajak teman-teman untuk kembali mengingat mengenai apa yang menjadi dasar dari sebuah tragedi yang terjadi dalam manga Tokyo Revengers ini. Dasar utamanya adalah konflik keluarga dan pengkhianatan. Dalam manga Tokyo Revengers ini selalu muncul bumbu pengkhianatan dalam setiap ceritanya. Walaupun sebenarnya tujuannya baik bagi mereka yang melakukan pengkhianatan tersebut. Contoh yang pertama adalah Art Mobius. Pehyan mengkhianati Toman dan bergabung dengan geng Mobius dengan tujuan untuk membunuh Draken. Lalu kedua, saat di Art Valhalla, Baji kembali berkhianat dan meninggalkan Toman lalu bergabung dengan geng Valhalla dengan tujuan untuk membunuh Kisaki Teta. Kemudian yang ketiga, saat di Arts Black Dragon, Hakai berkhianat dan meninggalkan Toman lalu bergabung dengan geng Black Dragon dengan tujuan untuk membunuh kakaknya demi melindungi keluarganya dan masa depannya. Selain Hakai, Kisaki dan Hanma pun berkhianat kepada Toman dengan menjebak mereka semua agar saling bunuh pada malam perayaan Natal. Dan yang terjadi ada di Art Tenjiku. Izana berkhianat kepada kakaknya sendiri, Shijiro Sano, dan berniat membunuh adiknya sendiri karena dibutakan rasa cemburu. Ditambah dengan pengkhianatan Kapten Divisi 5, yaitu Yasuhiro Mucho, yang memilih meninggalkan Toman dan bergabung dengan geng Tenjiku. Dari sini sudah bisa diambil kesimpulan kan, jika semua art yang ada di dalam manga ini tidak pernah terlepas dari yang namanya pengkhianatan. Menurut Ojisan, pola yang sama akan kembali terjadi pada final arts ini. Pada video bagian 1 kemarin, Ojisan sudah menjelaskan seberapa bahayanya geng Brahman dan Akashi Takeyomi. Inoue sang royalis sejati pun sudah berkali-kali mengingatkan hal ini kepada Takemichi. Bukan hal yang mustahil, kali ini justru Takeyomi lah dalang sesungguhnya dibalik semua tragedi yang terjadi nanti. Dari semua skenario tersebut, EBT pun bisa mengambil kesimpulan jika sesungguhnya bukan Senju Terano dan Mikey lah 3 dewa penguasa Toko yang sebenarnya.
tapi justru Sanzu, Takeyomi, dan Ham, 3 dewa penguasa toko yang sesungguhnya. Maiki Terano dan Senju hanya terlihat seperti pion atau boneka saja bagi mereka saat ini. Akan lebih menarik jika nanti pada tanggal 14 Juli pertempuran akhir atau final battle tidak terjadi hanya dengan melibatkan 3 geng saja, yaitu Brahman, Kanto, dan Rokuhara. EBT berharap Inui akan datang bersama geng Black Dragon dan membantu Takemichi dalam pertempuran akhir nanti. Nah, itulah penjelasan mengenai beberapa konteks saat ini. Masih menjadi misteri dari manga Tokyo Revenger ini. Jika punya pemikiran lain dan menemukan konteks lain dalam manga ini, kalian bisa bantu EBT dengan komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di lain video.